Hari kedua, Wu Cheng, di depan aula utama, banyak pelayan juga melihat ke langit. Di pavilion yang menjulang tinggi, ki pertempuran merah yang kuat naik ke langit. Ki pertempuran seperti matahari yang cemerlang, memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan bahkan udara panas terik, terbakar dan bengkok. Selamat mengirim putramu, saya berharap putranya menang dan kembali. Banyak suara datang dari bawah, memanggil. Ki pertempuran merah meraung, seperti awan api, dan di atas awan api, sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan ekspresi jijik, dia mengabaikan banyak orang yang melihatnya pergi, dan hanya berbalik matanya ke ruangan tertentu di kedalaman Mansion Yu. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya, tidak lagi ragu-ragu, menginjak dendam merah, dan menghilang ke langit di tengah semua perhatian. Kota Raja Pedang, di bawah puncak yang sepi seperti pisau. Sesosok berjalan keluar dari gunung selangkah demi selangkah. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah seorang pria muda berjubah abu-abu. Namun, ada kain hitam yang melilit matanya, tidak terlihat. Ada aura menakutkan. Di belakangnya adalah pedang hitam. Pedang hitam itu sederhana dan sederhana, seolah-olah tidak memiliki bagian depan, tetapi ada energi pedang yang menakjubkan, yang memancar keluar. Batu-batu di tanah tempat dia berjalan semuanya itu retak dengan tenang, dan patahan itu sehalus cermin. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang ditutupi oleh kain hitam, sepertinya diarahkan ke tempat yang jauh. Tanah reruntuhan, dia bergumam, suaranya sangat serak. Aku butuh lawan yang nyata untuk mengasah pedangku. Jianqi itu dan Wu Huan dari Wu Cheng itu seharusnya menjadi lawan yang baik, kan? Mendengar kata-kata di mulutnya, pedang hitam di belakangnya bergetar sedikit, seolah-olah dia tidak sabar untuk bersaing dengan tokoh-tokoh teratas rekan-rekannya. Kota 10.000 binatang, mengaum, ada raungan binatang yang memekakkan telinga yang bergema dari kota, dan kemudian orang-orang di seluruh kota melihat seekor binatang bersayap besar mengepakkan sayapnya yang besar dan membubung ke udara. Di atas binatang bersayap, seorang gadis muda yang lembut sedang duduk di lututnya, rambut hijau panjang dan matanya penuh kelincahan dan penampilan yang unik. Di bahunya yang lembut, seekor burung sebiru es sedang memukul, mengeluarkan suara kicau, dan sepasang pupil burung itu tampak memadatkan udara dingin yang tak terbatas. Hihi, Xiao Han, kita akhirnya bisa bermain. Gadis itu menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. Kudengar reruntuhannya sangat menyenangkan. Aku pergi ke banyak orang hebat. Hehe. Tidak ada satupun dari generasi yang sama di kota 10.000 binatang buas yang bisa mengalahkan kita. Aku harap orang-orang itu tidak akan terlalu membosankan. Petik 2. Ayo pergi. Gadis itu berteriak keras, dan binatang bersayap itu mengeluarkan raungan rendah. Sayapnya bergetar, kecepatannya melonjak, dan angin terbang menjauh. Bang bang bang. Di sebuah kota, seorang pria botak bergegas keluar dari tembok kota, dan tombak panjang sangat mencolok di belakangnya. Keberuntungan besar adalah milikku. Kepala botak itu berteriak dan kemudian menghilang seperti hantu, tampaknya bergegas ke reruntuhan. Ledakan, di halaman seni bela diri. Ki pertempuran yang kejam meledak dan tersapu, langsung mengirim puluhan sosok terbang menyingkir, menyebabkan orang-orang di halaman terbalik. Haha, kamu terlalu lemah. Membosankan, membosankan, beritahu ayahku, aku akan pergi ke reruntuhan, membosankan tinggal di sini. Dalam kekacauan itu, hanya ada satu sosok yang berdiri di lapangan, tubuhnya kuat, seperti menara besi. Seperti kera yang ganas, dia menyeringai dan menertawakan semua orang, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia menginjak telapak kakinya, dan sosoknya naik ke langit, dan setelah beberapa lompatan, dia menghilang. Dan melihatnya pergi, semua orang di Institut Seni Bela Diri menghela nafas lega, dan kemudian bersorak. Monster ini akhirnya hilang, akhirnya, aku tidak perlu menderita lagi karena dia. Orang-orang yang pergi ke reruntuhan itu takut mereka akan kurang beruntung. Begitu mereka terjerat oleh orang gila ini, mereka akan tamat. Di sebelah utara King Cheng, ada keluarga bersalju. Nona, saatnya telah tiba, pemilik meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Di luar paviliun wewangian, suara hati-hati seorang pelayan terdengar. Di dalam paviliun dupa, di atas ranjang empuk, sesosok tubuh seputih salju terbungkus selimut tipis, tapi meski begitu, itu masih menggambarkan kurva yang sangat mempesona itu. Mendengar suara itu, orang yang mengenakan selimut itu duduk,
dan selimutnya terlepas, memperlihatkan tubuh seperti batu giok yang gemuk, dengan rambut panjang yang menjuntai di depannya, menutupi kegemukan yang mendebarkan. Masuk, dia mengangkat wajah kecilnya, hanya untuk melihat bahwa wajah kecilnya sangat menawan, seperti goblin, yang membuat jantung orang-orang berdegup kencang. Seorang pelayan dengan hati-hati mendorong pintu dan masuk, melihat orang seksi di tempat tidur, bahkan sebagai seorang wanita, dia tidak bisa menahan pandangannya pada sosok yang sangat mendominasi. Pelayan memasuki ruangan, mengambil pakaiannya, dan menunggunya untuk berpakaian. Rok panjang hitam menutupi tubuh, yang menonjolkan sosok yang indah, ramping dan montok, dan lekukannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian masyarakat. Hihi, terima kasih Xiaobi, beritahu ayahku bahwa ketika aku pergi kali ini, aku harus menemukan dia menantu yang sempurna untuk kembali. Gadis iblis kecil itu tersenyum dan menyeringai di wajah pelayan itu. Nona, Tuan berkata bahwa kita harus mendapatkan keberuntungan. Pelayan itu mengingatkan tanpa daya. Keberuntungan macam apa yang bisa lebih baik dan lebih bebas dari rasa khawatir daripada menemukan suami yang baik. Wanita dengan rok warna-warni itu berkedip dan terkikik. Oke, ayo, tapi dia tidak tertawa terlalu banyak. Dia melambaikan tangan kecilnya dan menggerakkan tubuhnya yang halus, hanya untuk melihat sosoknya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Setelah beberapa napas, dia menghilang ke kejauhan. Pelayan itu melihat gerakan hantunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Gerakan Nona, di antara rekan-rekan di benua Xuanling, jelas merupakan yang teratas. Ini adalah tempat yang suram di mana tulang dikubur, tulang ditumpuk di pegunungan, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kematian. Klik, tiba-tiba ada suara di gunung, dan saya melihat sekelompok orang berjalan keluar. Para pejalan kaki berjalan dengan kaku, tubuh mereka membiru, mata mereka kosong, dan ketika saya melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa tidak ada vitalitas di tubuh mereka. Seperti mayat hidup, mereka membawa kursi sedan besar di bahu mereka, dan tubuh sedan itu berwarna putih, tetapi di atasnya, ada pola wajah hantu yang berlumuran darah, memancarkan suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Angin berawan bersiul dan menggulung tirai putih. Di bawah tirai putih, muncul wajah muda yang pucat dan tidak berdarah, matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Ratusan hantu membawa kursi sedan. Kursi sedan putih itu menjauh, seolah ada suara dingin yang datang dari jauh. Ye Wangxing, orang yang hidup menghindari. Pada waktu bersamaan, di seluruh benua Xuanling, banyak jenius terkenal datang dari seluruh dunia, dan tujuan mereka semua sama, semuanya menunjuk ke tanah peninggalan di tengah benua. Akibatnya, mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di seluruh benua Xuanling. Semua orang ingin tahu betapa indahnya ketika banyak pahlawan muda yang bangga ini bertabrakan. Tapi tidak peduli apa, reruntuhan saat ini telah menjadi fokus dari seluruh benua. Pegunungan Warcraft yang awalnya damai di luar Qingcheng langsung menjadi semarak, karena semua orang tahu bahwa gua reruntuhan yang tersembunyi di pegunungan Warcraft akan segera dibuka. Mari kita berhenti di sini sebentar dan membeli jatah untuk Xiao Yi, kata seorang pria dengan penggaris gelap dan berat di punggungnya. Setelah perjalanan sehari, Xiao Yan dan Yueru juga datang ke titik persediaan di pinggiran pegunungan Warcraft, menunggu reruntuhan dibuka. Karena Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yi adalah peri api, untuk mencegah orang lain mengetahuinya, dia juga secara khusus menyempurnakan pil transformasi tingkat 6 untuk Xiao Yi, sehingga dia bisa mengubah bentuknya, dan sekarang dia benar-benar menampilkan Xiao Yi sebagai binatang kecil, juga sangat lucu dan kejam. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa Xiao Yi tidak menolak ramuan obat atau bahan obat jenis api, dan nafsu makannya sangat meningkat, itulah sebabnya Xiao Yan pindah. Xiao Yan menangkap Xiao Yi dari bahunya, satu orang dan satu binatang menatap dengan mata besar, dan akhirnya Xiao Yan mengangguk tak berdaya, dan setelah menginstruksikan Yueru, dia berbalik dan pergi ke daerah lain untuk membeli persediaan. Ini adalah titik persediaan di luar pegunungan Warcraft, dan banyak obat-obatan penyembuhan dan barang-barang yang diperlukan dapat dibeli. Di area persediaan, Xiao Yan menemukan seorang pelayan, dan setelah menjelaskan semua yang dia butuhkan, yang terakhir memintanya untuk duduk sebentar dan pergi untuk bersiap. Jadi, Xiao Yan duduk di sini dengan bosan dan menunggu sambil memegang Xiao Yi, yang sangat muak dengan tampilan pantom di sini. Namun, sambil menunggu, Xiao Yan tiba-tiba melihat tatapan aneh, dan segera berbalik dengan alisnya sedikit berkerut, dan kemudian tertegun sejenak.
Karena dia melihat, tidak jauh di belakangnya, seorang gadis menawan dengan rambut hijau panjang, menatapnya dengan mata besar, dan bahkan air liur kristal jatuh dari mulut kecilnya. Xiao Yan entah kenapa terlihat oleh gadis berambut hijau, dan hanya ingin bangun. Pada saat ini, gadis berambut hijau itu juga berjalan dengan cepat, sehingga Xiao Yan menyadari bahwa matanya tidak melihat ke arahnya, tetapi pada Xiao Yi dalam pelukannya. "Apa yang kamu lakukan?" Xiao Yan menatap gadis berambut hijau itu dengan waspada. Gadis berambut hijau menyeka air liur kristal dari sudut mulutnya, mata hitam dan putihnya yang besar meledak dengan emosi yang sangat panas. Dia menatap Xiao Yi, dan suaranya yang lembut membuat orang menggigil. "Adik laki-laki, jual binatang kecil ini kepadaku. Berapapun uangnya, berapapun harganya, aku rela." "Beli Xiao Yi." Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tegas. "Jangan menjualnya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak dengan rapi. Dia tahu betapa kejamnya makhluk kecil ini di tangannya, jadi dia yakin bahwa selama dia berani mengangguk, binatang kecil ini akan menamparnya langsung dengan satu kaki dan menamparnya hidup-hidup. Gadis berambut hijau itu sedikit cemas ketika dia melihat penolakan Xiao Yan, dan buru-buru berkata, "Adik laki-laki, jual padaku. Aku akan memberikan 5 juta koin emas. Bahkan jika itu adalah keterampilan bertarung tingkat abadi." Dia menggertakkan giginya dan menatap Xiao Yi dalam pelukan Xiao Yan. Dia menatap mata Xiao Yi dengan saksama, seolah-olah dia melihat melalui bentuk hantu secara sekilas, penuh dengan antusiasme yang tak tertandingi, karena orang lain tidak dapat merasakan kekuatan Xiao Yi, tetapi dia memiliki cara unik untuk mengenal Xiao Yi di depannya. Apa binatang kecil yang menakjubkan? 5 juta koin emas. Keterampilan bertarung peringkat abadi. Xiao Yan juga terkejut dengan kemurahan hati gadis di depannya. Anda harus tahu bahwa 5 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil, dan keterampilan bertarung tingkat abadi itu bahkan lebih tak ternilai harganya. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati gadis di depannya. Dari mata panik gadis berambut hijau, jelas bahwa dia tidak berbicara besar, tetapi dia benar-benar mampu menghasilkan uang dalam jumlah besar ini. Namun, Xiao Yan masih menolak. Jangan lapar. Hanya karena Xiao Yi telah bersamanya begitu lama, itu sudah menjadi persaudaraan. Selain itu, Xiao Yi masih memiliki identitas peri api, atau sedang mengambil langkah, kembali dan berkata, "Xiao Yi, namun, mereka dengan potensi tak terbatas sekarang dapat menyaingi pembangkit tenaga listrik dari 3 bintang Dou di dalam masa pertumbuhan mereka. Setelah itu bagus." Berulang kali ditolak, gadis berambut hijau itu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa, berkeringat di dahinya yang cerah. Dia melihat ke bawah ke tangan kecilnya yang sebersih batu giok. Ada pola-pola cahaya di punggung tangannya. Sekarang pola cahaya ini memancarkan panas terik yang sangat kuat. Pola cahaya ini dapat merasakan garis keturunan dari binatang sumber. Semakin kuat garis keturunannya, semakin terik pola cahayanya. Dan sekarang perasaan terbakar ini, bahkan ketika dia mendapatkan, Xiao Han, tidak pernah muncul. Dengan kata lain, binatang kecil di depannya, dalam hal garis keturunan, sebenarnya lebih kuat dari Xiao Han-nya yang memiliki garis keturunan es Phoenix. Ini hanyalah daya tarik yang tak tertandingi baginya. Xiao Yan melihat pola ini dan tiba-tiba teringat. Teknik transplantasi keluarga Mo di benua Doqi adalah mentransfer beberapa benda aneh orang Qi ke dirinya sendiri, seperti mata dan lengan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih waspada terhadap wanita di depannya. Sadar akan niat gadis berambut hijau itu, pakaian di lengannya bergerak, dan kemudian seekor burung biru es muncul dari lehernya dengan kepala burung, dan mata burung itu terbuka lebar. Dia menatap Zhou Yuan dengan aura dingin yang ekstrim. Udara di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda beku. Dan ketika burung biru es muncul, mata Xiao Yan tiba-tiba membeku, alisnya bergetar, jelas menyadari ancaman yang sangat kuat. Dia segera menatap burung biru es dengan ekspresi serius, dan kemudian jelas, itu tidak sederhana. Gadis ini bahkan lebih sulit. Mata Xiao Yan waspada, dan dia mampu membawa binatang kecil yang begitu kuat bersamanya. Tampaknya pihak lain bukan orang biasa. Di lengan Xiao Yan, pupil mata hewan Xiao Yi yang menyipit juga terbuka sedikit, menyapu burung biru yang dingin. Mulut binatang itu terbuka sedikit, ada lompatan cahaya hitam yang samar, dan raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Jelas, itu merasakan permusuhan yang ditunjukkan oleh burung biru es terhadap Xiao Yan. Menghadapi raungan peringatan Xiao Yi,
burung biru es itu juga gemetar, ragu-ragu untuk beberapa napas, dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali kepalanya. Gadis berambut hijau itu menatap Xiao Han terkuat, dan dia terkejut, wajahnya jatuh, sepertinya itu tidak akan berhasil, jadi dia menatap Xiao Yan dengan menyedihkan. Xiao Yan memikirkan dalam hatinya, membelai Xiao Yi di lengannya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu bisa melihat betapa luar biasanya itu, kamu juga harus tahu bahwa itu tak ternilai harganya. Aku tidak akan menjualnya, jadi jangan pikirkan itu lagi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga seorang pelayan yang telah menyiapkan semua barang yang telah dia beli sebelumnya. Jika kamu tidak menjualku, aku akan mengikutimu. Gadis di depannya dengan keras kepala berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga menemukan gadis yang mengikutinya, dan segera mengajak Yueru berkeliling beberapa kali dengan sengaja untuk menyingkirkan gadis itu. Aku sangat kesal, kenapa aku kehilangannya? Binatang kecil itu sangat kuat. Gadis itu menghentakkan kakinya ketika dia menyadari bahwa dia sangat tersesat. Menurut Yueru, pegunungan binatang iblis di luar Qingcheng ini, juga dikenal sebagai pegunungan es dan salju, seharusnya menjadi pegunungan paling agung dan agung yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Awan dan kabut tebal menyelimuti sebagian besar pegunungan, sehingga sulit bagi orang untuk melihat apa yang terkandung di dalamnya. Terlebih lagi, tampaknya ada energi yang sangat besar yang terkandung di dalam awan dan kabut. Di bawah energi yang sangat besar ini, bahkan Xiao Yan tidak membantu tetapi merasa sedikit kedinginan. Tidak heran tidak ada yang berani terbang dari ketinggian, jalan di langit hanyalah jalan buntu. Berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah pada titik masuk pegunungan di bawah, dan melihat lautan hitam pekat yang hampir pekat, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit kesemutan di kulit kepala. Apa yang disebut godaan penciptaan besar pasti tidak akan kecil. Ketika dia melihat begitu besar setelah kerumunan, dia masih tercengang, untuk mendapatkan kesempatan yang sangat kecil dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Kesulitan ini benar-benar tidak biasa. Dengan senyum masam, Xiao Yan membawa Yueru dan Xiao Yi di pundaknya untuk memilih tempat terpencil, lalu menurunkan tubuhnya dan melompat dari gunung. Dalam beberapa kilatan, puncak pohon muncul di luar pegunungan salju. Di atas, miliknya mata seolah-olah menyapu, dan dia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak orang yang duduk bersila di puncak pepohonan di sekitarnya. Karena pegunungan es dan salju dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, dan ada banyak monster kuat, hanya ada 3 titik masuk yang aman, dan tempat Xiao Yan sekarang adalah salah satunya, tetapi pintu masuk saat ini telah diblokir. Diduduki oleh lautan manusia. Tepat ketika Xiao Yan menghela nafas diam-diam di pemandangan besar ini, suara kicau derek yang jelas dan keras tiba-tiba bergema dari langit yang jauh, dan segera menarik banyak tatapan di sekelilingnya. Xiao Yan juga mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat di kejauhan, seekor bangau raksasa dengan energi berwarna-warni, mengepakkan sayap raksasanya, dengan cepat terbang menuju salah satu dari 3 pintu masuk pegunungan es dan salju. Matahari bersinar di atas burung bangau berwarna-warni, bulu, kilau yang mempesona tercermin, yang luar biasa indah. Apakah segelnya akhirnya melemah? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat badai energi di pintu masuk. Waktu berikutnya dihabiskan menunggu seperti biasa, dan ketika penantian semacam ini berlangsung selama hampir 3 hari, energi antara dunia ini akhirnya tiba-tiba menjadi bergejolak. Pada saat energi bumi baru saja berubah, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di atas pohon, tiba-tiba membuka matanya yang sedikit tertutup, dan tatapan aneh melintas di matanya. Apakah akhirnya waktu untuk memulai? Gunung-gunung besar diselimuti kabut. Pada saat ini, seperti binatang purba yang akan bangun, serangkaian suara gemuruh rendah datang dari langit pegunungan yang tinggi, dan disertai dengan suara keras ini, ada juga energi yang luar biasa. Wow, di awan tebal dan kabut, energi yang sangat besar melonjak dengan cepat, dan pada akhirnya, bahkan ada suara ombak seperti ombak lautan. Pemandangan aneh ini membuat banyak orang berseru dengan takjub. Alam memang menakjubkan. Gelombang besar energi, disertai dengan gelombang, benar-benar mengalir keluar dari awan dan kabut setelah beberapa saat, dan dengan cepat menyebar, membuat beberapa sosok yang masih di langit buru-buru menyapu. Menyapu, bahkan Dodi yang kuat akan memiliki untuk mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Gelombang energi besar berubah menjadi warna-warni, di bawah sinar matahari, tampak seperti sungai yang luas dan berwarna-warni. Menggantung di langit, itu sangat indah,
Tetapi di bawah keindahan ini, ada krisis mematikan yang tersembunyi. Gelombang besar energi warna-warni terus menyebar dari pegunungan. Pada saat ini, banyak orang dapat merasakan bahwa energi di pegunungan es dan salju secara bertahap menjadi keras dan megah. Dengan cara ini, seperti pegunungan es dan salju telah menjadi magnet, mengubah energi antara surga terdekat dan bumi, semua tertarik pada jenderal. Menghadapi pemandangan yang begitu spektakuler, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, dia bisa merasakan lebih jelas bahwa energi dalam gelombang warna-warni telah mencapai tingkat tertentu. Sungguh tingkat yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari benua Doudi dari pesawat atas, pemandangan yang luar biasa, bagaimana saya bisa melihatnya di tempat lain. Dengan tawa ringan, Xiao Yan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke pegunungan es dan salju. Pada saat ini, energi di pegunungan telah tumbuh ke tingkat yang mencengangkan. Tidak perlu waktu lama untuk berkultivasi di sini. Tapi pasti akan bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak heran setelah mengetahui bahwa peluang besar tidak dapat dimanfaatkan, masih banyak orang yang tertarik dengan, mungkin banyak orang yang sebenarnya mencoba berlatih di pegunungan saat ini. Matanya beralih dari pegunungan, dan akhirnya berhenti di tempat pegunungan masuk. Di sana, lautan manusia yang luas mulai bergerak. Dimanapun itu, yang pertama selalu memiliki manfaat khusus. Yang pertama siapa yang masuk akan mendapat efek terbaik, jadi semua orang ingin menjadi yang paling beruntung dulu. Melihat lautan manusia, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan ada sedikit api di matanya. Kali ini, pertarungan peluang besar agak di luar dugaannya. Agaknya kompetisi ini akan sangat menarik, dan dia juga ingin untuk mencobanya. Generasi muda ini dekat King Cheng di benua Xuanling. Langkah apa yang benar-benar bisa kita capai? Apa perbedaan antara Anda dan mereka? Ledakan. Sementara pikiran Xiao Yan berputar, semburan langkah kaki yang kacau dan keras serta raungan keras tiba-tiba terdengar, dan bahkan ketika dia melihat lautan manusia yang besar, tiba-tiba meraung dan bergerak, berubah menjadi aliran orang, bergegas ke gunung, jangkauan gila-gilaan. Yueru, pergi ke reruntuhan dan ikuti aku dari dekat. Ayo pergi ke tujuanmu dulu. Adapun kesempatan, tidak ada terburu-buru. Meskipun peluang besar ini memiliki godaan besar, itu juga memiliki ancaman fatal. Xiao Yan, kata Shen. Yueru juga menyadari rencana Xiao Yan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, sedikit tergerak, dan berkata, semuanya terserah padamu. Untuk sementara waktu, seluruh pinggiran pegunungan es dan salju menjadi ganas pada saat ini. Karena semua orang yang hadir tahu bahwa apa yang disebut keberuntungan besar akan hilang ketika sudah terlambat. Memikirkan surga dan neraka, peluang besar ada di depan Anda, dan mungkin ada daya tarik yang tak tertandingi dari keluarga kerajaan Xuanling. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak tergerak olehnya? Di dalam gunung es dan salju, suhunya rendah, dan kabut masih ada, dan kabut bercampur dengan sedikit energi kekerasan, yang sangat membatasi pandangan orang. Di pegunungan yang tenang, 2 sosok menerobos hutan dan menyapu, dan segera mendarat dengan ringan, memperlihatkan wajah muda, yaitu Xiao Yan. Xiao Yan, Yueru menunjuk ke arah sana, Xiao Yan dan Xiao Yi juga menoleh ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah pergi ke tempat yang Yueru katakan terlebih dahulu. Adapun peluang besar, jangan khawatir. Apa yang Nona Yueru cari? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ayah Yueru, Yu Yu, mengatakan bahwa dia sedang mencari sesuatu di reruntuhan ini, dia masih tidak tahu apa yang dia cari. Baru saja bertanya, yang aku cari adalah Crescent Moon Cui Guo. Yueru menggertakkan giginya sedikit. Buah hijau bulan sabit. Xiao Yan mengerutkan kening. Ayahku menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan informasi. Tidak hanya ada peluang yang ditinggalkan oleh para senior di reruntuhan ini, tetapi juga banyak harta, termasuk inti sihir tingkat kaisar yang kamu butuhkan. Dan keluarga Yue kami telah mewarisi warisan sejak zaman kuno, tetapi tidak memiliki obat vital ini. Buah hijau bulan sabit, Yueru Bei menggigit bibirnya dan berkata kepada Xiao Yan, meskipun ayahnya berulang kali menjelaskan untuk tidak berbicara dengan Xiao Yan, tapi Xiao Yan menyelamatkan ayahnya, dan Yueru tidak berencana menyembunyikannya darinya. Cui Guo bulan sabit, ini adalah hal yang baik. Kalian tidak tahu sesuatu. Selain beberapa keajaiban di dunia, ada juga beberapa obat khusus.
Efeknya adalah menerima warisan atau membuka segel. Kami menyebutnya pengenalan obat. Petik 2. Buah hijau sabit ini adalah hal yang baik. Ini adalah perwakilan dari bulan. Tampaknya gadis kecil bernama Yueru ini memiliki latar belakang di belakangnya. Jika tidak, warisan kuno seperti itu tidak akan menjadi gilirannya. Suara naga emas raja datang dari ring. Setelah berjalan perlahan ke jalur, ikuti peta untuk memasuki pegunungan. Informasi di peta menunjukkan bahwa buah hijau bulan sabit bersembunyi di sini. Gunung-gunung di depan mereka tampaknya telah ada di depan mereka untuk waktu yang lama, dan beberapa binatang buas dibersihkan dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari orang-orang muda luar biasa yang berada dalam jarak 100 mil dari King Cheng, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Jatuh ke tanah, Xiao Yan melirik ke depan, tertawa dalam hatinya, dan segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Alisnya tidak bisa menahan kerutan, kabut energi terlalu tebal, dan pegunungan Tianmu sangat luas, tidak mudah untuk mencapai kedalaman buah hijau bulan sabit. Jangan khawatir, ikuti mereka dan biarkan mereka yang memimpin. Xiao Yan juga melihat kekhawatiran Yueru, dan buru-buru berbicara untuk menghibur. Ya, Yueru juga tahu bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, jadi dia segera menahan napas dan mengikuti Xiao Yan dan bersiap untuk menunggu kesempatan. Saat Xiao Yan mengerutkan kening, bayangan warna-warni yang anggun juga jatuh ke pegunungan, dan mata yang indah tersapu, dan dalam sekejap, itu berdiri di atas punggung tidak jauh di depan. Merasakan gerakan kecil di belakangnya, Xiao Yan tidak menoleh, dan ketika dia bergerak, dia dengan cepat berjalan pergi langsung ke pegunungan. Berhenti, melihat Xiao Yan hendak pergi, wanita berbaju warna-warni itu langsung berteriak dingin. Xiao Yan sepertinya tidak pernah mendengar teriakannya, tapi langkahnya semakin cepat. Tertawa, saat langkahnya semakin cepat, suara angin bertiup tiba-tiba bergema di belakangnya, wajah Xiao Yan sedikit dingin, dan langkah kakinya membuat kesalahan. Sebuah satin sutra warna-warni dengan angin kencang mengolesi kepalanya dan melesat keluar, dan akhirnya menembus pohon raksasa yang menjulang tinggi di depannya. Meskipun satin berwarna tampaknya terbuat dari kain, ia memiliki kilau logam yang samar, yang jelas bukan hal biasa. Melihat langkah aneh Xiao Yan untuk menghindari serangannya sendiri, kilau aneh melintas di mata indah wanita dalam gaun warna-warni. Dengan jentikan tangan gioknya, sutra berwarna-warni dan satin keluar dari lengan bajunya, seperti ular berbisa, berkelok-kelok di udara memutar dan melilit Xiao Yan dengan licik. Menghadapi keterikatan konstan wanita ini, hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia berbalik tiba-tiba, lengannya menonjol dengan kilat, meraih sutra dan satin yang meledak, dan api putih susu muncul dari telapak tangannya, dan segera mengikuti sutra dan satin, berubah menjadi garis api, dan menembak langsung ke mantan. Melihat garis api datang, pipi wanita dengan rok berwarna juga sedikit dingin, dan semburan biru dan perak bergantian, seolah-olah semangat juang agung yang dibentuk oleh perpaduan angin kencang dan guntur, juga melesat keluar, sutra dan satin, dan akhirnya bertabrakan dengan garis api. Bang! Ledakan bernada rendah meletus di pegunungan yang tenang, dan akibat dari dua gelombang kuat secara langsung mengguncang kabut tebal di sekitarnya, dan sebuah lubang sedalam lebih dari setengah meter muncul di ruang terbuka. Pada saat ini, banyak orang mulai masuk ke pegunungan. Ketika mereka mendengar gerakan di sini, mereka semua bergegas ke depan. Ketika mereka melihat bahwa orang yang pergi sebenarnya adalah Nona Feng Yi yang terkenal, mereka semua terkejut. Mata terkejut beralih ke pria aneh di sisi yang berlawanan, orang yang bisa bertarung dengannya pasti bukan orang biasa. Semangat juang yang dibentuk oleh perpaduan atribut angin dan guntur. Nama Nona Fengeleng memang pantas. Meskipun satin sutra berwarna telah mengalami dampak energi yang begitu dahsyat, itu tidak pernah rusak seperti ini. Mata Xiao Yan terpaku pada wanita dalam rok warna-warni, kata perlahan. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini sebenarnya memiliki dua jenis fisik. Jenis fisik ini mungkin tidak jarang seperti fisik racun jahat, tetapi juga cukup langka. Sejujurnya, Xiao Yan juga dapat dihitung sebagai dua jenis. Fisika api dan kayu, tentu saja, fisiknya adalah bahwa api adalah mayoritas, dan kayu, hanya sedikit, tentu saja, setiap alkemis. Ini adalah kasusnya, membaca www.kansu. Karena ini adalah kondisi yang diperlukan. Fisik kedua atribut ini sebenarnya tidak terlalu cocok untuk kultivasi, karena tidak murni, jenis Xiao Yan tidak buruk, hanya ada sedikit energi kayu di tubuhnya, tetapi wanita di depannya,
tidak hanya dapat berkultivasi, bagian ini, tetapi juga sebenarnya perpaduan sempurna dari dua atribut Doki. Kekuatan tiba-tiba melonjak. Kamu dapat mematahkan seranganku, kamu juga sangat kuat. Wanita dalam gaun warna-warni menatap pria muda kurus di depannya dengan mata yang indah, tiba-tiba tersenyum, dan mengulurkan tangan putihnya yang sempurna dan berkata dengan lembut, pergi dan andalkan teman, berteman, namaku Feng Yi. Tanda tanya, begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Mereka tahu betapa arogan wanita tertua kota Fenglei di depan mereka, dan sekarang mereka benar-benar menjangkau seorang pria aneh untuk berteman. Halo, Xiao Yan. Xiao Yan juga mengulurkan tangannya ke wanita di depannya, keduanya memegangnya erat-erat, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jiwa kaisar, seperti yang diharapkan, benar. Satu sama lain, jiwa Nona Feng Yi tidak lemah. Setelah berbicara, mereka berdua melepaskan tangan mereka bersamaan. Ayo pergi, Yueru. Xiao Yan juga menyapa Yueru di sampingnya. Sangat sulit untuk bertemu seseorang yang tertarik, tetapi tampaknya kekuatan jiwanya lebih kuat dariku. Namun, jika kamu ingin menjadi lelakiku, kamu tidak bisa hanya memiliki jiwa yang kuat. Ikuti mereka, aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak memiliki kesempatan yang baik. Kata wanita berbaju warna-warni itu. Tapi Nona, tuannya memberitahuku sebelum keluar bahwa kita harus fokus pada kesempatan. Aku akan mengatakan satu hal lagi. Ikuti mereka. Wanita dalam gaun warna-warni itu sedikit mengernyit, meskipun dia mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya. Memasuki kedalaman pegunungan, tiba-tiba saya menemukan sebuah danau. Ada sebuah pulau kecil di danau itu. Di pulau itu, ada tanaman yang ramping dan tembus cahaya, memancarkan bau yang besar dan menyenangkan. Di mana seharusnya? Baik, dalam perjalanan ke pegunungan ini, Xiao Yan dan Yueru menemukan bahwa jumlah orang semakin sedikit. Kabut ini beracun. Xiao Yan segera mengerti mengapa jumlah orang menjadi semakin sedikit saat dia masuk lebih dalam. Ternyata itu adalah penyebab kabut. Tidak, Xiao Yan menyerahkan pil obat kepada Yueru, dan kemudian kekuatan jiwa kaisar sepenuhnya dikerahkan, dan dia dengan hati-hati memeriksa danau. Secara umum, di mana ada keajaiban langit dan bumi, akan ada penjaga, jadi lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Kenapa kamu tidak menemukannya? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian memberi Yueru beberapa instruksi berat dan langsung pergi ke pulau kecil di danau. Tubuhnya meledak ke danau yang jernih seperti ikan, Xiao Yan melirik api putih susu di luar tubuhnya, dan tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Di bawah suhu, air danau di sekitarnya telah bergulir seperti air mendidih, dan sementara lepuh putih susu terus-menerus menggelegak, gumpalan cairan ungu tua yang sulit dideteksi dengan mata telanjang perlahan-lahan muncul, tetapi ketika cairan ungu tua ini akan segera muncul ketika bersentuhan dengan api putih susu, itu membeku oleh Xiao Yi menjadi untaian es yang sangat kecil, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke dasar danau. Kulit kepala Xiao Yan terasa sedikit mati rasa saat dia melihat untaian es ungu kecil yang terus muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa danau yang tampaknya damai ini diam-diam menyembunyikan begitu banyak racun mematikan. Cepat, racun ini sangat beracun. Meskipun perlindungan api yang berbeda dapat mencegah mereka memasuki tubuh, itu terlalu banyak untuk kekuatan jiwaku. Sama seperti Yueru kagum, suara berat Xiao Yan tiba-tiba terdengar di telingaku, jantung. Hah, dia mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengikuti kaki Xiao Yan, kepalanya melayang ke permukaan, memandangi pulau kecil di tengah danau, menghela nafas lega, lalu menyapu tangannya dengan cepat, meninggalkan bekas air di tubuhnya, perlahan-lahan mendekati danau. Melihat sosok sempurna di air yang disorot karena pakaiannya basah, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan karena konsentrasinya. Dua puncak gunung di bawah mulut Cherry akan berdiri, dan hanya ada jejak sutra menempel erat pada kulit putih dan tanpa celah memicu jenis rasa yang berbeda. Mendayung dengan mulus sampai ke posisi yang dekat dengan pulau di tengah danau, dan tepat ketika Xiao Yan hendak bernapas lega, danau yang tenang di depannya tiba-tiba meledak ke langit, dan situasi yang tiba-tiba membuat jantung Xiao Yan berdegup kencang. Kencang, mengangkat kepalanya dan menatap tempat di mana semprotan itu meledak, dan setelah beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Air memercik dan jatuh secara bertahap. Dalam sekejap, seekor ular raksasa dengan sisik hijau di sekujur tubuhnya dan kepala berbentuk segitiga tiba-tiba keluar dari dasar danau,
lalu membuka mulutnya yang besar dan menggigit Xiao Yan dengan ganas. Ada keganasan liar dalam dirinya, murid. 3000 hantu guntur. Ketika mulut ular raksasa ganas itu hendak menyerang Xiao Yan, teknik gerakan secepat kilat melintas, menyebabkan ular raksasa itu melesat ke udara. Piton monster emas ilusi. Seruan Raja Naga Emas datang dari dalam ring. Tuan, apa itu? Xiao Yan juga merasakan kekuatan aneh dari serangan ular piton tadi. Piton monster emas ilusi, ini adalah binatang ajaib yang kuat yang dikenal karena kekuatan jiwanya. Kekuatan mereka yang paling kuat bukanlah tubuh atau kekuatan, tetapi kekuatan jiwa. The Illusory Golden Monster Python memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan jiwa. Ia mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan ilusi sempurna yang membuat orang mengantuk dan tidak ingin bangun untuk waktu yang lama. Itulah yang membuatnya menakutkan. Petik 2. Tapi untungnya, kekuatan jiwamu tidak lemah, tetapi kamu memiliki perlindungan dari api aneh, jadi itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padamu. Faktor kekerasan api aneh lahir sebagai musuh terbesar dari ular atribut gelap ini. Anda dapat melihat teman-teman lain, yang telah jatuh ke dalam ilusi ini sekarang. Raja Naga Emas memandangi ular raksasa ganas di depannya. Aku akan menahannya, kamu pergi mendapatkan buah giok bulan sabit. Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan berkata kepada Yueru. Meskipun ilusi Golden Monster Python di depannya sebanding dengan Kaisar Dou Bintang 4, tetapi dengan berkah dari api anehnya sendiri, tidak sulit untuk bertarung, dan dia segera berkata kepada Yueru. Bang, bang, bang. Sosok itu dengan keras menyapu ke arah pulau. Ada beberapa gelombang keras meledak di belakangnya, yang merupakan momentum yang disebabkan oleh kegagalan serangan ular raksasa itu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan aura kuat di belakangnya. Dengan bantuan dampak ini, dia menghindari serangan ular raksasa itu beberapa kali, dan akhirnya dia hanya berjarak 10 meter dari pulau itu. Melirik ke belakang dari sudut matanya, dia menemukan bahwa ular raksasa itu mengejar dan membunuhnya dengan mulut besar terbuka. Dengan sedikit mencibir, Xiao Yan menjentikkan jarinya untuk menerima cincin itu, dan papan kayu jatuh ke permukaan air. Sesaat sebelum akan terkorosi oleh racun di danau, jari-jari kaki Xiao Yan menyentuhnya, tubuhnya tenggelam, sedikit, dan kemudian dengan keras lagi ditembak, sesaat kemudian. Akhirnya memasuki ruang lingkup pulau. Tubuh terlempar ke udara dan berjongkok dengan kedua kaki. Kedua telapak tangan menekan ringan di tanah dan mendarat dengan mantap. Menginjak pulau dengan telapak kakinya, Xiao Yan melirik ke belakang dan menemukan bahwa sejak memasuki jarak 10 meter di sekitar pulau, ular raksasa ganas itu sedikit takut dan tidak berani bergerak maju, mengayunkan ekornya di luar, pulau pengembara, meludahkan surat ular merah, menatap Xiao Yan dengan ganas, dan terus berkeliaran di sekitar pulau. Melihat danau yang perlahan tenang dan ular raksasa yang masih menjaga pulau itu, Xiao Yan menghela nafas lega, berbalik, dan melihat pulau kecil, yang tidak terlalu besar, yang ditanami dengan hutan bambu yang rimbun dan beberapa bunga, dan tanaman, yang terlihat hidup dan indah. Yueru, Xiao Yan akhirnya melepaskan diri dari ular raksasa itu dan buru-buru pergi ke pulau untuk bertanya. Ini, melihat beberapa buah bundar di pohon kecil yang jernih di depannya, Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Menurut informasi yang diberikan ayahnya, bukankah seharusnya Crescent Moon Cui Guo terlihat seperti ini? Mungkinkah buah sabit ini bermutasi karena lingkungan? Terima kasih, kalian berdua telah memimpin jalan. Tawa muram muncul dari kehampaan, dan Yueru mengambil semua buah di pohon kecil pada saat ketertarikannya. Melihat dari dekat, di bawah tirai putih di pipinya, muncul wajah muda pucat dan tak berdarah, matanya abu-abu, dan seluruh tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Perpisahan, akan ada masanya nanti. Setelah berbicara, dia menghilang di pulau itu seperti hantu. Ketika Xiao Yan pertama kali melihat pria misterius, dia merasakan kekuatan yang kuat, tetapi penguasa Henggu di belakang Yihuo baru saja akan menembak, tetapi dengan lembut ditekan oleh tangan kecil Yueru. Bukan giok bulan sabit yang diambil orang itu. Hah, Xiao Yan juga kaget, lalu menatap Yueru di depannya. Kurasa buah hijau bulan sabit yang asli masih ada di danau ini. Yueru berpikir sambil berpikir. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Yan juga bertanya dengan cemas. Oh, darahmu, ambil setetes darahmu dan lemparkan ke Illusory Golden Monster Python, cepatlah. Suara tergesa-gesa Raja Naga Emas datang dari ring.
Xiao Yan juga bukan orang dengan tanda tinta. Begitu dia mengertakkan gigi dengan jari-jarinya, setetes darah merah dilemparkan ke ilusi monster emas piton. Saat monster emas ilusi piton yang perkasa merasakan setetes darah Xiao Yan beberapa saat yang lalu, seolah-olah darah di seluruh tubuh telah membeku. Piton menelan langit berwarna-warni. Ular raksasa emas ilusi sudah menyerah pada Xiao Yan, karena ia jelas merasakan aura manusia ini. Ular menelan langit berwarna-warni adalah ras terkuat dari klan ular, dan raksasa emas ilusi piton di mana berani lancang. Di antara binatang, garis keturunan selalu menindas, jadi ketika dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki darah 7 warna yang menelan darah, kakak tertua dari mata ular piton monster emas ilusi juga menghormati Xiao Yan. Xiao Yan melihat ilusi Golden Demon Piton dan berkata, bahwa kami ke Crescent Moon Cui Guo. Ketika ular raksasa itu mendengar kata-kata Xiao Yan, ia juga merespons dengan, bang, 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 dan sepertinya mengatakan ikuti aku. Kemudian dia membanting ke dalam danau, seolah-olah ada sesuatu di dasar danau. Xiao Yan melayang di danau es, melihat air coklat tua yang mengalir perlahan di sekitar tubuhnya dengan terkejut, gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu meledak, dan beberapa pancaran air memercik ke wajah Xiao Yan, tetapi dalam sekejap, itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Ini, mengapa ada suhu yang begitu panas di Lepuh? Apakah ada dunia di dasar danau ini? Xiao Yan menatap ular raksasa yang menabrak danau dan bergumam pada dirinya sendiri. Yueru, tunggu aku di sini, aku akan mengikutinya untuk melihat. Xiao Yan tidak ragu-ragu, di bawah perlindungan api putih susu di sekujur tubuhnya, dia langsung menabrak danau seperti ular raksasa. Keselamatan adalah prioritas utama. Suara Yueru menggema di danau. Lihatlah ular raksasa yang membuat riak di danau. Xiao Yan menghela nafas lega sebelum menyelam ke dalam danau. Gantung erat di belakang ular roh api. Begitu dia memasuki danau, perasaan sedingin es menyapu, dan kemudian dia menyapa tubuh dengan api yang berbeda, dan semua tekanan air dan tekanan udara di luar tampak terpisah. Perasaan agak dingin menyelimuti tubuh, tetapi tidak terasa dingin sama sekali. Melalui isolasi api yang berbeda, telapak tangan dengan mudah mengambil air berwarna coklat tua. Kemudian biarkan mereka perlahan mengalir dari antara jari-jarinya. Xiao Yan memukul bibirnya dengan takjub. Kontak yang begitu dekat dengan aliran air benar-benar membuat orang merasa sedikit menyeramkan dan dingin di hati mereka, jika penutup pelindung api ini tiba-tiba menghilang sekarang, lalu turun sendiri. Xiao Yan bergidik keras membayangkan dibekukan seperti patung. Wajahnya berubah sedikit pucat. Pria besar, cepatlah. Xiao Yan juga mengikuti ular raksasa itu untuk menyelam ke dasar danau, tetapi tekanan air danau menjadi lebih kuat dan udara menjadi lebih tipis saat dia turun, menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit dan menghadapi ular raksasa di depannya. Jalan. Kikiki, The Illusory Golden Monster Piton tampaknya memahami arti Xiao Yan, dan buru-buru meludahkan surat ular, dan kemudian kecepatannya meroket. Langsung ke dasar danau. Meskipun api yang berbeda untuk sementara dapat melindungi saya, itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Lagi pula, jika energi jiwa hilang untuk mempertahankannya, bahkan jika tidak ditelan oleh aliran air, itu akan langsung menindas abunya. Oleh karena itu, saya tidak dapat membuang waktu yang berharga. Sebelum energi jiwa saya habis, saya harus meninggalkan danau magma ini. Jika tidak, patung es yang saya pikir sebelumnya akan benar-benar menjadi kenyataan. Saat ular terus maju, hati Xiao Yan dengan cepat menghitung. Sudut mulut Xiao Yan berkedut beberapa kali, dan dia dengan cepat berbalik dengan sungguh-sungguh, melihat ular api berkepala dua yang besar tidak jauh, dan berkata sambil tertawa lebar, orang besar, cepatlah. 1000 meter, 2000 meter, 3 kilometer. Xiao Yan secara bertahap merasa bahwa bernapas agak sulit. Memang, orang normal akan mengalami kesulitan bernapas ketika dia menyelam hingga 2000 meter. Xiao Yan mampu menyelam hingga 3000 meter karena kebugaran dan kekuatan fisiknya. Brengsek, kenapa belum? Xiao Yan mengutuk sambil menatap ular raksasa yang masih menyelam di depannya. 3000 meter sudah mendekati batas Xiao Yan sebagai manusia. Jika turun, itu adalah area kehidupan terlarang, karena bagian bawah telah melampaui kognisi manusia, dan mungkin ada banyak krisis yang tidak diketahui. Xiao Yan bisa, membantu tetapi sedikit mengernyit. 3100 meter, kecepatan menyelam juga terhimpit oleh tekanan aliran air di dasar danau yang semakin lama semakin lambat. Kebencian,
5 menit, kembalilah jika kamu tidak memilikinya. Xiao Yan tidak bisa menahan raungan di dalam hatinya. 3.200 meter. 5 menit berlalu dengan tenang. Xiao Yan menemukan bahwa dendamnya tampaknya membara dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Ini adalah kasusnya, itu hanya bisa menjadi kekuatan api yang sama. Bajingan tua, 3 menit terakhir, Xiao Yan juga menggertakkan giginya. Setelah menyelam hingga 3.300 meter, ilusi emas monster piton juga berhenti dan berdiri di sana dengan kosong, dan kemudian melepaskan kulitnya. Ular raksasa itu pada awalnya adalah kulit ular hitam, dan sekarang telah berganti kulit dan menggantinya dengan kulit emas, berenang menuju dunia api, tidak takut dengan suhu tinggi yang menyengat. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengambil napas sekarang, ketika napas panas terik mengalir ke wajahnya. Melihat sekeliling, ketika Anda menyelam hingga 3.300 meter, itu adalah dunia magma yang panas. Itu merah menyala, tetapi dengan dukungan terus-menerus dari api Xiao Yi, Xiao Yan hampir tidak bisa melihat beberapa lingkungan sekitarnya. 1 es, 1 api, 2 surga. Pasti ada harta karun langka di bawah lava di sini. Raja Naga Emas di atas ring telah mengawasi keadaan Xiao Yan, dan jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan. Tetapi ketika dia menemukan bahwa ada es, air danau di atas dan air panas di bawah di dunia api, Jinlong tidak bisa tidak terkejut dengan pengetahuan luas Jinlong. Hah, Xiao Yan jelas juga tahu bahwa Raja Naga Emas peduli padanya. Jika dia ingin menjadi orang kuat, dia ditakdirkan untuk mengandalkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menjadi orang kuat dengan mengandalkan orang lain. Tidak ada jalan pintas untuk pria yang kuat. Jangan bicara omong kosong. Ikuti ular raksasa itu dulu. Ia telah hidup selama bertahun-tahun dan harus terbiasa dengannya. Jangan sampai hilang. Nada suara Raja Naga Emas penuh dengan api. Xiao Yan tidak berani gegabah ketika mendengar itu, meskipun dia bingung, dia harus buru-buru mengikuti ular raksasa itu. Untungnya, ular raksasa itu juga sangat akrab dengan medan di sini. Sebelum arus bawah datang, ia dapat menemukan rute yang paling cocok untuk menyelinap. Xiao Yan, yang mengikuti di belakangnya, juga mengambil kesempatan untuk menghaluskan arus bawah magma ini. Menghindar, di dunia merah menyala ini, tampaknya tidak ada makhluk lain selain ilusi Golden Monster Python yang memimpin. Tidak heran, bagaimanapun, kondisi kehidupan di sini terlalu keras, jika bukan karena ilusori Golden Monster Python, yang hidup dengan menelan magma binatang alien dan monster lainnya. Saya khawatir bahkan monster tingkat penguasa dengan kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Dodi, tidak mungkin untuk datang dan pergi dengan bebas di tempat ini tanpa terpengaruh sedikit pun. Beberapa saat sebelum Xiao Yan hendak terjun ke danau lava merah menyala, api putih susu tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan akhirnya benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Puff! Tubuh ilusori Gold Demon Python langsung diproyeksikan ke lava cair, memercikkan lava merah menyala. Mendengar suara ini, Xiao Yan di atas buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat di mana magma berfluktuasi, tapi dia tidak pernah melihat sosok setengah manusia. Di mana orangnya? Melihat pemandangan yang hampir menguap dalam sekejap, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan berteriak pada Raja Naga Emas di sampingnya. Melihat danau lava yang tidak bergerak sama sekali, ilusi emas monster Python yang baru saja mengebor tampaknya langsung berubah menjadi abu ketika bersentuhan dengan lava, dan bahkan tidak mengeluarkan teriakan. Ikuti, Raja Naga Emas sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga mendengar kata-kata Raja Naga Emas, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api aneh yang mengelilingi dirinya, dan tanpa ragu-ragu, melompat langsung ke tempat di mana ilusi Golden Demon Python baru saja menghilang. Suhunya sangat tinggi pada awalnya, jika Xiao Yan tidak memiliki perlindungan fisik dan tubuh yang telah ditempa oleh api yang berbeda, dia mungkin tidak akan mampu menahannya bahkan untuk 1 menit pun. Tubuhnya mengambang di magma yang berapi-api, Xiao Yan melihat magma merah berapi-api yang mengalir perlahan di sekujur tubuhnya dengan terkejut, dan gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu meledak, dan beberapa magma memercik ke wajah Xiao Yan. Tetapi dalam sekejap, itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Xiao Yan mengikuti rute ilusori Golden Demon Python selama beberapa menit, dan ruang independen muncul. Baik, masih ada rahasia lain di dunia bawah tanah ini. Xiao Yan menatap ke depan dengan sedikit terkejut.
Apa yang muncul di depan mata Xiaoyan bukanlah suhu tinggi seperti lava cair, tetapi dunia kecil yang sunyi senyap. Suara rendah tetesan air dan langkah-langkah menuju kemana-mana membuat orang merasa gemetar. Zijin monster piton juga berlari keluar tanpa melihat ke belakang, menandakan bahwa Xiaoyan tampaknya menjadi ancaman yang fatal di sini. Tuan, ini, Xiaoyan juga bertanya dengan cemas. Ayo pergi, ada di sini. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan membawa penguasa kuno Yi Huoheng di punggungnya, jiwa Raja Naga Emas berdiri di pundaknya, dan keduanya berjalan selangkah demi selangkah. Menurut apa yang Yueru katakan, ini seharusnya buah hijau bulan sabit. Xiaoyan melihat pohon buah di depannya, dan dia mengambil semuanya ke dalam sakunya terlepas dari apakah itu 37 atau 21. Ini bukan hal yang paling berharga, silakan, kata Raja Jinlong. Selangkah demi selangkah, menit demi menit, cahaya putih murni diselimuti keheningan abu-abu ini. Xiaoyan melihatnya dengan tenang, dan bahkan samar-samar melihat bahwa dalam cahaya putih murni, bunga merah muda berdiri dengan lembut. Bunga api penyembuhan warna-warni. Ketika Xiaoyan melirik bunga cian ini, suara terkejut Raja Naga Emas terdengar tiba-tiba di dalam hatinya. Bunga Yuyan yang berwarna-warni, desas-desus mengatakan bahwa bunga ini hanya lahir di tempat paling murni antara surga dan bumi, hanya orang-orang dengan hati yang tulus, dan itu juga harus memiliki darah keluarga malaikat, jika tidak, itu tidak dapat ditundukkan. Bunga berwarna-warni dibagi menjadi 7 warna. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu harta keluarga malaikat. Jika Anda menguasai 7 warna, Anda bisa hidup dan mati. Saya tidak tahu apakah itu benar. Raja Naga memandangi bunga-bunga merah muda di depannya. Tuan, apakah kita sudah menemukannya? Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas berkata. Ini juga merupakan kegembiraan yang luar biasa, saya tidak berharap menemukan harta yang begitu berharga dengan mudah. Hei, kan, aku tidak menyangka akan bertemu di sini, ini juga semacam takdir. Benar saja, King Yuan pada akhirnya lebih murah. Seringai muncul di mata Raja Naga Emas. Pergi dan lihat, Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan batinnya, dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Master Raja Naga Emas. Ayo pergi, aku akan membantumu mengawasi perubahan di sekitarmu. Raja Naga Emas juga berkata dengan hati-hati. Saat tubuhnya semakin dekat dan dekat dengan cahaya putih murni, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitar tubuhnya hampir tiba-tiba naik. Setelah mengerucutkan bibirnya yang kering, Xiaoyan menggertakkan giginya dan menginjak telapak kakinya lagi, dan tubuhnya akhirnya masuk ke dalam selubung cahaya putih bersih. Tubuh memasuki cahaya putih murni, dan panas terik yang diharapkan tidak tiba seperti yang diharapkan. Sebaliknya, suhu seluruh tubuh turun banyak, tetapi ki pertempuran Xiaoyan yang awalnya habis dan bahkan kekuatan jiwanya tampaknya melangkah ke dalam, putih murni melembabkan secara instan dalam kisaran bercahaya. Xiaoyan juga terpana melihat pemandangan yang agak ajaib ini, setelah beberapa saat. Ketika dia kembali sadar, matanya buru-buru menyapu, dan akhirnya berhenti pada bunga merah muda di tengah. Itu masih tulang bunga merah muda, bunganya terbagi menjadi 7 daun, dan bagian bawahnya juga 7 daun cian dan rimpang yang terlihat transparan seperti batu giok, seolah-olah safir paling sempurna secara alami sempurna. Sekilas seluruh bunga terlihat sangat jernih, membuat orang merasa tidak bisa meletakkannya. Xiaoyan juga melihat lebih dekat dan lebih dekat ke api suci, api aneh di tubuhnya juga banyak menerangi ruang yang awalnya gelap, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Dia tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi ketika cahaya bersinar, Xiaoyan menyadari bahwa di sebelah bunga, 7 daun cian di bagian bawah dikunci dengan kuat oleh 7 rantai. Menguasai ini, Xiaoyan juga melihat 7 rantai gelap dengan amarah yang besar, karena dia merasakan gelombang kekuatan jahat dari 7 rantai hitam. Tanpa Raja Naga Emas mengatakannya, dia tahu bahwa itu pasti berada di luar alam lagi. Sarana dari ras jahat. Sialan, Raja Naga Emas juga melihat 7 rantai gelap, dan mau tidak mau memarahi, tidak ada yang lebih kejam dari Raja Naga Emas. Pohon muda merah muda kecil ini tergantung dalam kegelapan tak berujung, seperti dakwit di laut, melayang di mana-mana. Jika bukan karena ilusori Golden Monster Python untuk memimpin kali ini, dengan kemampuan Xiaoyan, itu bahkan akan mencari kematian, tidak mungkin menemukan bunga yang relatif kecil di area yang begitu luas. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang?
Xiaoyan melihat benda aneh di depannya, tetapi dia tidak berdaya, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Karena ini adalah kebutuhan King Yuan dan bahkan kebutuhannya untuk menaklukkan Sheng Yan di masa depan. Sejak kita bertemu, itu adalah takdirmu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Jadi, biarkan aku datang. Jiwa Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Aura naga raksasa yang terbangun dari zaman kuno terpancar dari tubuh Raja Naga Emas. Bagus, Raja Naga Emas berkata perlahan, jelas menghadap Xiaoyan. Sebuah aura kuno berangsur-angsur terpancar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun tidak ada semangat juang yang besar, aura itu sangat mempesona, seolah-olah seorang pria kuat yang telah mengalami bertahun-tahun telah terbangun, mata dan tindakannya penuh dengan rasa tahun-tahun. Bunga Yuyan berwarna-warni, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan melihatmu seumur hidupku. Dalam hal ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengolah King Yuan menjadi generasi sayap malaikat sejati. Keluarga malaikat telah terdiam terlalu lama, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kamu seharusnya tidak muncul di dunia ini, tetapi karena kamu telah muncul, kamu harus benar-benar mengerahkan kekuatanmu dan tidak dikubur di dunia bawah tanah dari jurang ini. Biarkan aku mengeluarkan milikmu, temukan malaikat yang benar-benar cocok untuk persetujuanmu, dan biarkan kamu bersinar. Pupil emas Raja Naga Emas menatap bunga di depannya, dan ketika Raja Naga Emas berbicara, bunga merah muda sepertinya sudah sedikit berubah. Karena kamu tahu apa yang aku maksud, kamu masih membutuhkan kerja sama kamu. Meskipun kekuatan jahat dari rantai ini lemah, aku khawatir tentang hal-hal lain, dan ada hal-hal yang tidak dapat aku selesaikan sendiri dalam keadaan jiwaku. Raja Naga Emas menatap langsung bahwa karena kata-katanya sendiri, ada sedikit perubahan di jalan bunga. Yuyanhua 7 warna layak menjadi harta paling ajaib di dunia. Ketika Raja Naga Emas berbicara, cahaya putih bersih memancar dari seluruh tubuh. Jelas, ini adalah rencana Yuyanhua 7 warna untuk menggunakan kekuatan terakhirnya dan 7 rantai jahat untuk membuatnya. Pertarungan terakhir. Bang bang bang. Raja Naga Emas juga sangat gembira ketika dia melihat bunga berwarna-warni dan bersinar. Itu sunyi selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk melakukan perjuangan terakhir. Segera, Raja Naga Emas melantunkan mantra misterius, dan pusaran besar muncul di sekitar tubuh Xiaoyan. Kekuatan lain dari Raja Naga Emas. Melahap. Bunga penyembuhan yang berwarna-warni dan 7 rantai hitam legam yang memancarkan aura jahat bertarung sampai mati. Cahaya hitam legam dan cahaya putih murni berada di jalan buntu. 1 menit, 2 menit, pertempuran berlanjut, dan cahaya putih murni secara bertahap ditekan oleh cahaya hitam legam. Pergi, tubuh Xiaoyan dikendalikan oleh Raja Naga Emas. Setelah mantra Raja Naga Emas selesai, pusaran di depannya semakin besar dan besar, memancarkan kekuatan hisap yang sangat besar. Menghadapi cahaya hitam pekat, itu menyerang. Pusaran besar, puff-puff, adalah hisapan yang kuat terhadap cahaya hitam pekat. Cahaya hitam legam baru saja menelan cahaya putih murni, karena selama cahaya putih murni ditelan, 7 rantai mereka bisa terlahir kembali. Tapi siapa yang mengira pusaran air muncul tiba-tiba, dan kekuatan yang berasal dari pusaran air ini adalah musuh dari kekuatan jahat. Cahaya hitam legam itu sepertinya kabur seperti hantu. 7 rantai yang mengunci 7 daun bunga Yuyan 7 warna juga sedikit dilonggarkan pada saat ini. Pusaran emas besar itu membuat mereka semua merasa ketakutan. Bahkan takut, karena mereka semua tahu bahwa jika mereka terserap, itu akan hancur. Raja Naga Emas, bagaimana ini mungkin? Sosok-sosok yang diubah oleh 7 rantai ditelan satu demi satu ke dalam pusaran Raja Naga Emas sebelum mereka sempat menceritakannya lagi. Bang bang bang, 7 rantai gelap menyerupai suara kaca pecah, dan mereka diserap ke dalam pusaran dan menghilang tanpa jejak. Hei, sepertinya kekhawatiranku terlalu berlebihan. Raja Naga Emas memandangi 7 sosok yang menghilang dan berkata, alasan mengapa Raja Naga Emas ingin membangkitkan jejak terakhir Yuyanhua yang berwarna-warni adalah karena dia takut akan ada kekuatan lain selain 7 sosok ini. Untuk jaga-jaga, yang lain adalah untuk melahap iblis-iblis ini untuk memulihkan kekuatannya secara bertahap. Klan jahat ekstrateritorial juga memiliki pembagian kekuatan. Pada dasarnya dapat diringkas menjadi 5 tingkatan: surga, bumi, rasa hormat, kaisar, raja. Di masa lalu, ketika Raja Naga Emas berada di puncaknya,
secara alami mungkin untuk berurusan dengan alien tingkat kaisar, tetapi sekarang dalam keadaan jiwa, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, 2 tingkat langit dan bumi sedikit lebih baik. Untungnya, 7 sosok di depan mereka berada di level sebelumnya, jadi ada adegan yang baru saja dihancurkan. Fiuh, Raja Naga Emas mengembalikan kendali tubuhnya ke tangan Xiaoyan. Kekuatan yang sangat besar, Xiaoyan merasakan kekuatan di pusaran dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Tuan, tetapi kekuatan ini adalah kekuatan jahat, apakah Anda akan langsung menyerapnya seperti ini? Xiaoyan juga khawatir. Jangan khawatir, saya akan memperbaiki dan menyerap kekuatan mereka. Meskipun metode ini agak rendah, jika tidak, kekuatan saya akan kembali normal hari itu. Raja Naga Emas juga menghela nafas. Ngomong-ngomong, ketika masalah ini selesai, aku akan mundur untuk menyerap kekuatan ini. Selanjutnya, mari kita lihat bunga Yuyan yang berwarna-warni. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengangguk dan berjalan menuju Yuyan Hua yang berwarna-warni. 7 rantai gelap yang memancarkan aura jahat hancur. Yuyan Hua yang berwarna-warni, yang awalnya lemah di bawah rantai, sebenarnya tumbuh banyak pada saat rantai putus, dan sosok lemah itu tampaknya mendapatkan kembali kecemerlangan. Apa yang terjadi? Xiaoyan juga bingung, belum pernah mendengar situasi seperti itu. Normal, dalam hal ini, 7 rantai tidak hanya membatasi pertumbuhan bunga penyembuhan 7 warna, tetapi juga terus-menerus menyerap kekuatan bunga penyembuhan 7 warna, dan ketika kekuatan bunga penyembuhan 7 warna hampir diserap, ia akan menjadi sialan. Ketika ras alien berhasil, jika kita tidak muncul, dalam waktu 3 tahun, sesuatu pasti akan terjadi, dan kemudian akan ada 7 pembangkit tenaga alien yang lebih terhormat di dunia ini. Raja Naga Emas juga berat, kata. Singkirkan dulu, itu terlalu lemah sekarang, terus beri nutrisi dengan api iblis lotus murnimu. Bunga Yuyan yang berwarna-warni bukan hanya hal yang aneh, tetapi juga menyukai api, terutama yang paling murni seperti Xiaoyi. Api yang berbeda, pemulihannya akan lebih besar lagi. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiaoyan saat dia melihat usaha Xiaoyan dan Qike Yuyan Hua gagal. Itu satu-satunya cara. Xiaoyan juga tanpa daya melakukan apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Di jarinya, cincin yang diberikan oleh Kaisar kuno Tuoshe perlahan bersinar, dan bunga Yuyan berwarna-warni di depannya seperti kelezatan yang dia lihat. Dia membiarkan Xiaoyan menyerapnya ke dalam cincin dan memberinya makan tanpa banyak berpikir. Di dalam ring, Xiaoyan juga sengaja membuka ruang independen untuk Yuyan Hua yang berwarna-warni, yang terus-menerus dipelihara oleh kekuatan murni dari sumber api yang berbeda. Bunga Yuyan yang berwarna-warni juga perlahan tumbuh secara spiritual, dan kuncup bunga pertama perlahan tumbuh menjadi yang kedua. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Beristirahatlah sejenak, dapatkan kembali kekuatan Anda, lalu kembali ke jalan yang sama. Hei, gadis kecil, lihat kulitmu yang lembut dan daging yang lembut, katakan. Kemana Xiaoyan pergi? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan khawatir tentang tangan panas kami. Seorang kepala botak tersenyum sedih pada Yueru. Yueru ditangkap oleh kepala botak ini. Ternyata Yueru telah menunggu Xiaoyan di danau sebelumnya, dan melihat Xiaoyan sudah lama tidak muncul mau tak mau sedikit khawatir. Ah, sungguh, bagaimana aku bisa membiarkan Xiaoyan pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Yueru menyalahkan dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, mata Yueru berkilat dengan beberapa pemikiran. Tanpa ragu-ragu, dia mengubur kepalanya dan pergi ke air danau. Xiaoyan sekarang bertanya tentang obat itu untuk dirinya sendiri. 1000 meter, ini sudah menjadi batas Yueru, dan hanya ketika Yueru turun ke ketinggian 1000 meter dia menyadari bahwa sebenarnya ada 2 dunia. Di atas adalah danau, dan di bawah adalah dunia lava yang membakar. Yueru juga bertahan di dunia cair untuk sementara waktu, tapi dia tidak tahan sebelum kembali ke danau. Yueru tidak seberuntung Xiaoyan, dia memiliki perlindungan tubuh dan kekuatan jiwa yang besar. Tapi mutasi terjadi. Tepat ketika Yueru kembali ke danau, kepala botak besar muncul. Hao menangkap Yueru dengan mudah. Awalnya, dengan kekuatan Yueru di hari-hari awal Dou di bintang 3, jika dia melarikan diri, bahkan kekuatan tahap tengah dari Dou di bintang 3 berkepala botak ini mungkin tidak dapat ditangkap. Tapi Yueru baru saja turun ke dasar danau dan menghabiskan banyak tenaga, jadi dia tertangkap. Jangan repot-repot,
Aku tidak akan mengatakannya, kata Yueru tegas. Di antara danau, Xiaoyan memegang penguasa kuno api abadi yang mengalir dengan magma. Ujung penguasa menunjuk ke sana, dan Douqi berguling di atasnya, seperti kepala botak yang membentuk awan merah menyala. Lepaskan gadis itu, Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan gelombang yang berapi-api dan ganas memancar darinya. Dia telah dipromosikan ke tahap awal Dou di bintang 3 sebelumnya, dan sekarang dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Dou di bintang 3 menengah. Xiaoyan sendiri juga menunggu untuk melihat. Kepala botak Muller juga melihat Xiaoyan, dan melihatnya sambil tersenyum. Dengan penglihatan kepala botaknya, dia secara alami bisa melihat kekuatan Xiaoyan saat ini, tapi mengapa ada sedikit ketakutan. Kepala botak belum ditembak, dan rasa penindasan telah melampaui apa yang dimiliki Samsung Dodi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda King Cheng, dia masih bisa memiliki pengawal yang kuat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Muller, bahkan jika dia dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak putra yang bangga. Dibandingkan dengan Dou di bintang 3 biasa itu, jangka menengah, itu jelas jauh lebih kuat. Kali ini, Xiaoyan takut dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Memang, dibandingkan dengan keduanya, jelas bahwa Muller memiliki keunggulan. Bagaimanapun, yang terakhir berada di tahap tengah Dou di bintang 3. Dia memegang senjata yang unggul dan memiliki banyak cara. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Muller memiliki peluang menang yang lebih baik. Xiaoyan di danau melihat tindakan pihak lain dengan ekspresi datar, tetapi dia tidak memperhatikan, matanya hanya tertuju pada Mueller. Kekuatan yang ditampilkan oleh yang terakhir ini memang jauh melampaui Samsung Dou di jangka menengah. Namun, di mata Xiaoyan, ada semangat juang yang berapi-api perlahan bangkit. Sebelum dia menembus Samsung Dodi, menghadapi lawan level Mueller, dia mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang, tapi sekarang, tidak sama. Mengapa kamu ingin menangkap temanku? Xiaoyan juga bertanya. Awalnya, saya dan Anda tidak perlu memiliki keluhan dan permusuhan dengan Anda, tetapi saya juga menyukai buah hijau bulan sabit, dan saya dapat merasakan bahwa orang-orang yang mengambilnya sebelumnya bukanlah buah hijau bulan sabit yang sebenarnya, hal yang sebenarnya seharusnya ada padamu. Bulan sabit Cui Guo menukar kehidupan gadis kecil ini. Mueller yang berkepala botak juga berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu kenapa, tapi dalam perjalanan Mueller bisa merasakan rasa takut dari tubuh Xiaoyan dan penguasa kuno api abadi. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa merebutnya, lihat triknya. 3 transformasi misterius api surgawi. Xiaoyan menatapnya dengan dingin, Douqi-nya langsung meningkat dengan berkat metode rahasia. Ini juga merupakan tahap tengah dari Samsung Dodi. Kekuatan yang sama dengan Mueller yang botak itu. Aku akan memberitahumu, kesenjangan antara Samsung Dodi asli dan metode rahasia. Mueller rupanya memandang Xiaoyan dan mengejeknya. Meskipun metode rahasia dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada diri sendiri, dan jiwa dan bahkan kekuatan tidak dapat ditingkatkan. Di tangan Xiaoyan, penguasa kuno api abadi meluas, dan titik-titik warna-warni dari penguasa ditutup bersama, seperti ujung tombak seputih salju, berkilauan dengan cahaya dingin. Aura pendendam emas gelap dari kepala botak juga terjerat di luar tubuhnya seperti badai, dan kerikil di tanah sekitarnya dihancurkan oleh ki pertempuran dan berubah menjadi bubuk. Mueller menggenggam tombak dengan erat di tangannya, dan berkata dengan dingin, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 3, tetapi itu tidak cukup untuk mendukung Anda menjadi begitu sombong di depan saya. Desir, pada saat suara itu jatuh, sosok Mueller yang memegang tombak panjang tiba-tiba melesat keluar. Beberapa kilatan muncul di depan Xiaoyan. Bayangan tombak itu bergetar dan berubah menjadi sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi turun. Dia menunjuk langsung ke titik-titik vital tubuh Xiaoyan, berfokus pada pertempuran seperti seorang prajurit yang menyerang. Begitu Mueller bergerak, dia ganas dan kejam, tampaknya kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 3 di panggung tengah ini memang layak. Namun, di hadapan serangan kuat Mueller, Xiaoyan juga tertawa, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Penguasa kuno api abadi menjabat tangannya, dan dia menghadapinya secara langsung. Penguasa, ada 23 sinar cahaya terus menyatu, dan suhu tinggi yang menakutkan mengandung kekuatan yang menakutkan, seperti 10.000 bintang. Bang bang bang, di permukaan danau,
Senjata dan penggaris saling bertabrakan, suara emas dan besi meletus, percikan api menyembur, dan setiap tabrakan, akan ada riak dan gelombang semangat juang, mengguncang udara, dan gelombang air di danau, juga gemetar hebat, tulis. Dalam waktu singkat kurang dari 10 napas, keduanya bertarung selama puluhan putaran, yang keduanya kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dentang, penguasa senjata menyentuh lagi, dan keduanya terguncang. Lengan Xiao Yan tersentak keras, dan ujung penguasa kuno Yi Huo Heng tiba-tiba berubah menjadi garis putih dan melesat keluar, tiba-tiba menusuk tenggorokan Mueller dengan sudut yang sangat licik. Namun, tepat saat hendak mengenai, bayangan tombak menusuk, langsung membelokkan rambut seputih salju. Ekspresi Mueller dingin, dan pikirannya bergerak, hanya untuk melihat rambut seputih salju berserakan dengan keras, berubah menjadi garis cahaya seputih salju yang tak terhitung jumlahnya, seperti pisau tajam. Langit dan bumi diselimuti kain kafan yang luar biasa, menutupi tubuh Mueller di mana-mana. Ini benar-benar senjata yang aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika bukan karena senjata aneh tadi, Mueller pasti sudah lama terluka. Mata Mueller sedikit keras, penguasa kuno api aneh Xiao Yan juga sangat aneh. Suhu tinggi yang menakutkan pada penguasa, bahkan dalam pertempuran, akan memiliki jejak atau tali di tubuhnya, sehingga dia harus berpisah. Itu menyebabkan dia kesulitan besar. Namun, Rai Mueller bukanlah tangan yang lemah, dengan kejutan tombak ajaib di tangannya, dia melihat magma merah naik, membentuk perisai magma tepat di depannya, merah dan panas. Penguasa api berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya menusuk magma dengan keras, membuat suara yang tajam, dan akhirnya memantul kembali sebanyak mungkin. Sosok Xiao Yan dan Mueller juga membalas pada saat yang bersamaan. Wajah Mueller tenggelam seperti air, dan tombak ajaib di tangannya membuat bekas panjang di tanah, dan Xiao Yan juga melarikan diri, dan banyak nyala api di tubuhnya terus-menerus mengelilingi dirinya dan penguasa kuno api yang berbeda, menghadap Mueller, menyerang. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak kejam, tetapi jelas mereka semua diambil alih oleh pihak lain. Banyak orang tertarik dengan pertempuran di sini, dan kemudian mulai memperhatikan mata di danau. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat, tapi waktu berkah dari metode rahasia akan segera datang, kan? Sudah waktunya permainan kucing makan ikan ini berakhir. Ambil pukulan terakhirku. Mueller yang berkepala botak juga mengerahkan dendamnya pada saat ini. Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan seluruh tubuhnya dipadatkan dengan kekuatan yang menakutkan. Di mata yang mengejutkan itu, di atas kepala Mueller, origin Kimera bersiul, seolah-olah roda cahaya merah besar terbentuk, dan di antara getaran, kekuatan mengerikan terpancar. Melihat roda merah, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Hebat, roda cahaya merah besar ditangguhkan di atas Mueller, memancarkan fluktuasi panas dan keras, yang secara langsung menyebabkan tanah di bawah menjadi layu dan retak, dan bahkan suhu air danau naik banyak. Di antara danau, mata itu menatap pemandangan ini dengan sedikit ngeri. Kalau begitu, Dot itu sebenarnya adalah keterampilan bertarung tingkat abadi. Tidak mengherankan bahwa Mueller ini adalah penguasa kota muda dari partai dan menguasai keterampilan bertarung dari peringkat abadi. Mueller ini memiliki begitu banyak kartu truf. Kalau begitu Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan Mueller dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat keabadian, aku khawatir bahkan para kebanggaan kelas atas itu pun harus sedikit lebih berhati-hati. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, yang cukup untuk mengubah situasi. Banyak bisikan terdengar, dan mereka yang melihat Xiao Yan menunjukkan sedikit simpati, yang terakhir menunjukkan latar belakang yang sangat kuat ketika dia menerobos metode rahasia, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak memanfaatkan waktu, dan sekarang rahasia waktu telah berakhir, dan semua yang menantinya adalah Xiao Yan ini masih muda dan energik. Jika dia menahan nadanya hari ini dan berbalik untuk melahap buah hijau sabit untuk budidaya, saya khawatir Mueller akan benar-benar membantunya. Seseorang menghela nafas diam-diam. Ada jejak kehangatan di mata Yueru, dan sebuah tanda seperti tanda lahir berbentuk bulan sabit perlahan bersinar. Yueru juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam keterampilan bertarung Mueller. Jika Xiao Yan tersentuh oleh kekuatan itu, bahkan sedikit, nasibnya akan hancur selamanya. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa mengatasinya. Xiao Yan juga menyadari tindakan Yueru. Meskipun dia tidak tahu apa rune seperti bulan sabit itu,
harga yang ingin dia gunakan jelas tidak kecil. Yueru juga menatap Xiaoyan, yang masih tenang seperti biasa, dan menggigit bibirnya sedikit. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia masih percaya pada Xiaoyan. Rune bulan sabit yang bersinar perlahan juga terdiam. Sekarang, Yueru juga tersenyum pada Xiaoyan. Di banyak mata simpatik itu, ekspresi Xiaoyan juga sedikit serius. Dia melihat lingkaran cahaya merah besar yang terkondensasi di atas kepala Mueller, dan fluktuasi yang memancar darinya sangat keras. Kekuatan semacam ini memang jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat langit biasa. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sekujur tubuhnya juga mengeras pada saat ini. Aku benar-benar menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Xiaoyan berbisik pada dirinya sendiri, Mueller ini memang musuh yang tangguh. Jika dia belum menembus Kaisar Bintang 3 Dou, aku khawatir dia akan bisa menghadapi serangan lawan seperti ini, pilih untuk mundur. Tapi sayangnya, api putih susu langsung menutupi seluruh tubuh, dan ki pertempuran terus berkumpul. Pada saat ini, itu mulai mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan, terus-menerus bersiul di sekelilingnya, dan akhirnya secara bertahap meluas, seperti tornado putih susu, menjeratnya. Fluktuasi yang menakjubkan dilepaskan, dan bahkan air danau di bawah kakinya bergetar. Mata di luar danau itu memperhatikan pemandangan ini dan terheran-heran. Aku menanyakan sesuatu padamu. Serahkan buah hijau bulan sabit. Jika tidak, mati. Mueller menatap Xiaoyan dengan lolongan panjang, seolah-olah seorang raja sedang menghakimi orang berdosa. Xiaoyan memandang Mueller yang agung di langit, dendamnya tertahan, dan penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat. Terserah kamu, tidak layak, Xiaoyan juga berkata dengan tenang. Meskipun kami tidak memiliki ketidakadilan atau permusuhan, karena kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, kamu akan tersinggung. Keterampilan pertarungan abadi, tombak ajaib roda emas. Mueller menyerang Xiaoyan dari langit dengan tombak ajaib. Angkat air danau Qianzhang. Aura roda emas yang menakutkan kuat dan menakutkan bahkan di ruang ini yang ditekan oleh yang terkuat. Sesuai keinginan kamu. Kaki pertama dari penguasa pemecah langit 7 lapis, langkah pertama dari penguasa renang 3 langkah. Xiaoyan berteriak keras. Kekuatan api yang menakutkan melekat pada penguasa kuno api yang berbeda. Dengan mobilisasi Xiaoyan, kekuatan api besar dan energi dendam Xiaoyan bergabung bersama, dan itu juga membawa kolom air ribuan meter dari danau. Bang bang bang, penguasa kuno konstanta api yang berbeda dan tombak ajaib bertabrakan langsung. Bum bum bum, pada saat ini, permukaan danau yang semula tenang bergolak digulung oleh kekuatan keduanya. Xiaoyan dengan paksa menstabilkan dirinya dalam pertempuran sengit ini, mengangkat wajahnya yang pucat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sedikit kegilaan juga muncul di matanya yang gelap. Keluarlah dengan kekuatan penuh. Matanya melonjak liar, Xiaoyan memuntahkan busa darah dari mulutnya, tangannya mengubah sidik jari lagi, dan hantu besar menyelimuti tubuhnya lagi. Hantu itu muncul, dan Xiaoyan merasakan pusing di benaknya, tetapi dia masih mengatupkan giginya, mendesak kekuatan jiwanya lagi, menunjukkan kemarahan Huang Kuantian. Dampak menakutkan dari jiwa muncul, dan akhirnya menyebar ke Mueller, yang awalnya berkonsentrasi pada memobilisasi energi spiritual dari dunia sekitarnya untuk melengkapi keterampilan bertarungnya. Pada saat itu, murid-murid Mueller semua meredup, pertama peri. Keterampilan bertarung langkah, diikuti oleh serangan jiwa yang kuat, 2 kejutan berturut-turut, kerusakan padanya terlalu besar. Engah, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Mueller. Dia memandang dengan muram ke arah Xiaoyan yang tenang di depannya, tetapi menemukan bahwa Xiaoyan tersenyum liar padanya, membalik telapak tangannya, dan teratai api halus 23 warna dengan tenang muncul, lalu membantingnya ke tubuh Mueller. Meletus, ledakan, teratai api meletus, dan Mueller yang berkepala botak langsung terlempar ribuan kaki. Sepanjang jalan, dia memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Dia tidak menyangka bahwa dia kejam, dan Xiaoyan bahkan lebih kejam darinya, dan dia langsung bertukar pukulan demi pukulan. Xiaoyan ini sangat menakutkan. Benar-benar mengalahkan Mueller di tengah Samsung Dodi dengan kekuatan Samsung Dodi awal. Orang-orang di sekitar berbisik, siapapun dapat melihat bahwa pertempuran telah diputuskan sejauh ini. Tuan Kota Muda, apakah Anda baik-baik saja? Seorang pengikut yang juga botak buru-buru membantu Mueller berdiri. Kecepatan Mueller terlalu cepat, dan pengikut mereka juga bergegas di jalan.
Setelah akhirnya mengejar Mueller, mereka melihat bahwa Mueller dipukuli dengan sangat buruk oleh orang lain. Mueller yang terluka tidak dalam keadaan koma, tetapi dia terluka parah dan menatap Xiao Yan dengan ganas. Ayo pergi. Tampaknya keberuntungan besar ini tidak dapat dilanjutkan, terlalu banyak metode telah terungkap, dan kemudian rombongan membawa Mueller botak di punggungnya dan terbang ke arah yang berlawanan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat mengobati cedera kota muda itu. Master tentu saja, orang lain akan mengurusnya. Xiao Yan juga tahu bahwa tidak perlu memisahkan hidup dan mati, dan dia harus memiliki andil dalam Mueller. Meskipun dia melihat bahwa Mueller terluka parah, dia menghindari poin kunci. Terengah-engah, ya, benar, Nuo, buah hijau bulan sabit yang kamu inginkan. Xiao Yan mengeluarkan 3 buah hijau bulan sabit matang yang ditemukan di dasar danau Kyueru. Meskipun dia mendapatkan lebih dari 10 pada saat itu, bagi Yueru, 3 sudah cukup, dan tentu saja Xiao Yan mengambil sisanya. Yueru benar-benar terkejut melihat Xiao Yan tenang di hadapan Mueller, dan bahkan mengalahkan Mueller pada akhirnya. Ayo pergi, saatnya pergi ke kedalaman reruntuhan untuk melihatnya. Xiao Yan juga beristirahat sejenak dan kemudian berkata kepada Yueru. Orang-orang yang ada di sana untuk menyaksikan kegembiraan juga bubar satu demi satu, karena mereka juga menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Na Mueller, dan mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka. Xiao Yan ini tidak mudah dipusingkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.